Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menyapa seluruh umat Tuhan dalam program Dahsyat Firman-Nya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang menang dalam pencobaan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, tentu di dalam mengikut Yesus sebagai orang beriman, kita tidak terlepas dari berbagai pencobaan dan ujian dalam kehidupan kita. Sama halnya juga pernah dialami oleh Yesus ketika Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Alkitab mencatat maka si pencoba yaitu iblis datang hendak mencoba Yesus, tetapi Alkitab mencatat iblis dikalahkan dan Yesus menang atas pencobaan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Matius pasal 4 ini penulis Injil Matius hendak memberitahukan kepada pembacanya bagaimana Yesus taat pada kehendak Allah dan juga mengalahkan godaan iblis. Hendaknya kita pun sebagai orang beriman harus taat kepada kehendak Allah, keinginan Tuhan, dan juga kita juga harus memiliki keberanian untuk mengalahkan godaan iblis. Bapak Ibu Saudara, ujian dan pencobaan itu merupakan hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Ujian adalah proses hidup yang diizinkan oleh Tuhan untuk memproses kita agar kita semakin bertekun di dalam iman dan juga untuk mendewasakan, menyempurnakan iman kita. Itu sebabnya ketika ujian diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita terima dengan penuh sukacita, dengan bahagia, karena itu adalah cara Tuhan untuk memproses, memurnikan, mendewasakan, dan juga menyempurnakan iman kita di dalam Tuhan. Kemudian pencobaan itu datangnya ataupun godaan itu datangnya dari dua sumber. Yang pertama adalah datang dari iblis. Tujuannya apa? Untuk mencuri, merusak, membunuh, dan membinasakan kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian A berkata demikian. Itu sebabnya ketika iblis menggoda, mencobai kita, harus dilawan, harus ditolak dalam nama Yesus. Dan yang kedua, pencobaan itu, godaan itu datang dari diri sendiri. Keinginan-keinginan daging yang begitu kuat, sehingga keinginan daging itu melahirkan dosa dan juga akan mendatangkan maut. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Itu sebabnya ketika keinginan daging itu hendak ingin menjatuhkan, menggoda kita, kita harus lawan. Kita harus dapat mengendalikan keinginan daging kita. Itu sebabnya salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Itu sebabnya mari kita hidup dipimpin oleh roh. Jangan mau dipimpin oleh daging. Karena keinginan daging akan membawa kebinasaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yesus. Kunci kemenangan di dalam pencobaan. Yang pertama adalah berdoa dan berpuasa. Dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Yesus mengambil waktu untuk berdoa, berpuasa di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Berdoa artinya memohon perlindungan, kekuatan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan. Dan berpuasa artinya adalah satu tindakan menyangkal diri dari segala keinginan daging dan menundukkan diri kepada kehendak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa dan berpuasa itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Matius pasal 17 ayat 21 menceritakan murid-murid Yesus mendoakan seorang pemuda yang kerasukan setan. Dan mereka berdoa tetapi tidak berhasil mengeluarkan setan dari tubuh dari pemuda tersebut. Ketika Yesus datang, Alkitab mencatat setan itu keluar. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, mengapa bisa begitu? Lalu Yesus berkata, jenis ini tidak bisa dilawan atau diusir jika tidak berdoa dan berpuasa. Yang kedua, kunci kemenangan dalam pencobaan adalah tidak kompromi dengan iblis. Ayat 3, 5, dan 9 firman Tuhan berkata,
Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu ayat ke-6, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 9, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Jika kita perhatikan di dalam ayat 3, 5, 9, di sana disebutkan bahwa iblis mencobai Yesus sebanyak 3 kali, tetapi iblis gagal untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis berasal dari bahasa Yunani yaitu diabolos, dalam bahasa Ibraninya Satan, artinya penfitnah, penuduh, dan pendakwa. Pekerjaan iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A. Bahkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Iblis itu tahu di mana titik kelemahan kita. Dia tahu di mana hal-hal yang kita dapat jatuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika iblis menggoda kita, ketika iblis mencobai kita, kita harus lawan, kita harus tolak di dalam nama Yesus. Seperti Yesus ketika iblis mencobai Yesus berkali-kali. Dalam ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Enyahlah iblis." Artinya Yesus menolak, Yesus mengusir. Yesus tidak pernah kompromi dengan bujuk rayu dari si iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, iblis itu cerdik. Dia tahu di mana titik kelemahan kita, dan dia tidak pernah putus asa untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya hati-hati, jangan biarkan kesempatan itu terjadi. Lawanlah iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab berkata, dia akan lari daripadamu. Hal yang ketiga, kunci kemenangan dalam pencobaan adalah hidup dalam firman Allah. Ayat 4, 7, dan 10 firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sini ketika iblis mencoba Yesus dengan mempergunakan firman, maka Tuhan Yesus juga menggunakan kuasa firman untuk melawan godaan iblis tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini kuasa firman itu begitu luar biasa. Itu sebabnya hal yang harus dilakukan agar kita menang dalam pencobaan, yaitu kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, "Segala tulisan diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab juga berkata bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya firman Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang beriman, marilah kita selalu hidup dalam firman Tuhan. Renungkan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menuntun setiap langkah kita dan hidup di dalam kebenaran-kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, kita menemukan ada 3 langkah untuk menang dalam pencobaan. Yang pertama, hiduplah dalam doa dan berpuasa. Yang kedua, jangan pernah kompromi dengan bujukan rayu si iblis. Dan yang ketiga, hiduplah dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan,
renungkan firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.